Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Kita akan lanjutkan tentang kejahatan kolektif versus kebaikan kolektif, penyampaian pesan kecerdasan kolektif. Nah, saudara, pelajaran tentang kecerdasan kolektif mesti kembali ke umat manusia. Bisa jadi umat sekarang ini hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak disukai atau dalam proses perbaikan. Administrasi internasional dan administrasi negara kira-kira kondisinya bagaimana begitu ya. Relasi bisnis juga demikian. Ekonomi tidak jauh beda. Entah karena sebab duniawiah atau karena apa. Entah berapa lama akan melaluinya. Kebaikan dan kecerdasan kolektif harus digenggam erat-eratnya, digigit gitu dengan gigi geraham, disampaikan ke banyak anggota kelompok, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesaksian ketuhanan yang Maha Esa, kesaksian kerasulan, keimanan, keselamatan, kebaikan ya. Semua pesan-pesan kebaikan dan kecerdasan kolektif itu disebarluaskan sesebar-sebarnya, seluas-luasnya ya. Diterus meneruskan seterus-terusnya, semenerus-meneruskannya ya. Diwariskan kepada zuriat sebanyak-banyaknya, semenurun-menurunnya. Maka insya Allah pada waktunya nanti akan datang kembali kedamaian seluruh dunia dan kejayaan umat. Kejayaan sebagaimana era para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi mereka semua. Kejayaan eranya para pemimpin yang mengikuti jalan kenabian, bukan jalan dan aturan yang semata-mata dibuat oleh manusia sendiri. Percayalah bahwa manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri dan manusia lain kecuali atasnya timbul kerusakan. Nah, saudara, untuk sampai ke sana perjalanan sudah harus dimulai. Harus ada proses perbaikan terus-menerus ya. Harus ada peningkatan kecerdasan terus-menerus dari generasi ke generasi. Bagaimana misalnya bertahan di tengah ujian dan guncangan-guncangan. Saat ini, saudara, peranan itu ada pada diri sendiri. Mesti dibangun generasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Generasi berikutnya membangun generasi yang lebih baik lagi. Demikian seterusnya. Akhirnya menjadi generasi terbaik yang pantas memimpin umat manusia. Generasi yang memakmurkan bumi, menyejahterakan, tidak menyengsarakan. Insya Allah ya. Ini waktunya adalah eranya kebangunan ya. Tinggalkan kerusakan, pesan-pesan yang tidak mendidik, korupsi yang turun-temurun dan makin mewabah,
fitnah, memfitnah, caci maki, umpatan, celaan, pujian yang berlebihan, kezaliman kekuasaan, pengelolaan sumber daya alam yang sembrono yang kemudian menimbulkan musibah di mana-mana, kebencian, kekerasan. Ini adalah kejahatan yang membawa kerusakan kolektif. Waktunya untuk kebangunan, mulai menyampaikan pesan yang akan membentuk kecerdasan dan kebaikan kolektif dengan tulisan, dengan kata-kata dan perbuatan, agar menjadi mudah ditiru dan disempurnakan oleh individu lain dan generasi berikutnya. Memberikan kontribusi untuk umat manusia dan kemanusiaan secara turun-temurun dan meluas. Kejujuran, penghargaan, pembelaan, dukungan, kemudian keadilan, kekuasaan, pengelolaan sumber daya alam secara hati-hati yang menimbulkan berkah, kemudian cinta, kasih sayang. Ini adalah contoh-contoh kebaikan yang membawa pada kebangunan kolektif. Sebagai penutup dari topik ini, kita semuanya jangan sampai merasa lemah, gundah gulana, dan bersedih hati. Umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah umat yang terbaik. Ini mulainya sekarang, tidak menunggu kapan-kapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.